Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Saya Ian. Hari ini hari Jumat, tanggal 29 April tahun 2022. Saya akan melakukan review dan prediksi pergerakan harga emas hari ini. Kemarin hari Kamis, ternyata akhirnya market membentuk candle bullish. Ya memang prediksi saya turun, tapi setidaknya memang sempat turun mendekati level harga yang saya perkirakan, baru kemudian balik naik. Kenaikan ini dipicu oleh laporan ekonomi Amerika yang buruk, sehingga orang kembali berburu emas walaupun dolar tetap naik. Dan Eropa juga terancam inflasi, karena Rusia mulai menghentikan pasokan gas untuk dua negara Eropa yang tidak bersedia membayar dengan rubel. Nah, sementara 4 anggota NATO lain yang tidak disebutkan namanya, negara mana gitu, akhirnya ngalah mau membayar dengan rubel. Selain itu, Eropa juga terancam ketika Indonesia tiba-tiba mengumumkan akan menghentikan ekspor CPO. Ya, kita tahu ada kisruh tentang minyak goreng di Indonesia, mirip dengan kisruh batu bara ketika PLN tidak mendapat suplai batu bara, akhirnya oleh pemerintah dinyatakan batu bara nggak boleh ekspor dulu. PLN harus dapat dulu. Nah, hal ini juga dilakukan terhadap minyak. Saya tidak tahu apakah memang CPO ini benar-benar di stop, sementara Indonesia adalah produsen minyak sawit yang terbesar di dunia. Maka ya mengkhawatirkan bagi negara-negara importir. Ya, salah satunya adalah negara-negara di Eropa ketika mereka juga tidak mendapat minyak dari Rusia dan Ukraina, minyak biji bunga matahari, karena mereka sedang dalam masalah. Negara barat bilang invasi, Rusia bilang operasi militer, ya intinya sama, war, perang. Akhirnya tidak produksi biji bunga matahari. Nah, itu bisa menyebabkan inflasi bertambah lagi di Eropa. Akhirnya, ya bisa jadi itu yang mengundang para investor untuk menyelamatkan dananya ke emas. Kita lihat untuk daily, membentuk satu pola, penurunan, kenaikan dikit, penurunan, kenaikan dikit, turun. Ya mirip-mirip gelombang Elliott Wave, turun pendek, naik lebih pendek, turun lebih panjang, naik pendek, turun lebih pendek daripada yang ini, yang kedua, penurunan kedua. Dan biasanya di sini agak stagnan kalau saya lihat seperti itu. Kemungkinan hari ini, kalaupun dia naik, yang diuji adalah di level 1907. Tapi sebelum saya melakukan analisa ke depannya, kembali saya ingatkan untuk rekan-rekan agar mensupport kami dengan subscribe, like, dan berkomentar di konten ini, serta bagikan konten ini agar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari konten ini dan channel ini tentunya. Oke, saya lanjutkan. Kita lihat dulu untuk 4 jam. Oke, 4 jam. Terlihat polanya seperti ini. Jadi terlihat ya. Kalau tadi satu itu saya terbagi dua. 1, 2, 3, 4. Ya, 5. Anggap aja seperti itu. Jadi ada penurunan. Kenaikan tipis, penurunan yang lebih panjang daripada penurunan sebelumnya. Kemudian kenaikan dan penurunan yang lebih pendek daripada penurunan kedua. Ini mirip Elliott Wave. Juga turun, naik sedikit, turun yang lebih panjang daripada penurunan sebelumnya, naik sedikit, kemudian turun yang lebih pendek daripada penurunan sebelumnya. Seperti pola Elliott Wave. Kemudian 1 jam. Nah, untuk 1 jam, ya memang panjang kalau saya lihatkan dari atas. Ada struktur turun, sideways, turun, sideways besar, turun, sideways besar, turun. Apakah ini sideways? Ya intinya nih, saya kembali lagi ke one day. Dan karena ini adalah hari terakhir minggu ini,
Coba kita intip weekly. Oke, penurunan minggu ini adalah kelanjutan dari pola yang menyerupai engulfing di sini. Jadi turun, dan hari ini menunjukkan bahwa lower shadow ini cukup panjang. Artinya ya seperti judul saya hari ini, sepertinya Pak Banteng mulai datang. Ada tekanan naik. Saya kembalikan ke daily lagi karena lebih enak untuk dilihat. Nah, secara jangka panjang saya balikan lagi. Penurunan kemarin ini memang sampai di sini saja ya. Pola sini naik. Nah, berarti hari ini bagaimana? Support resisten ini di bawah, berarti sifatnya bukan resisten lagi, tapi support saya warnain merah. Secara jangka panjang masih downtrend. Bukan jangka panjang sih sebenarnya. Mid trendnya adalah downtrend. Kemudian untuk short trendnya bisa jadi ini akan ada pembalikan untuk naik. Resisten yang diuji pertama adalah 07. Jika tembus, kemungkinan dia akan ke 19. Dan untuk ketiga-tiga, saya pikir berat. Kemungkinan kalau naik sekitar 19. Ya lewat-lewat dikit, tapi resistannya tetap 19. Sementara jika dia ternyata turun, maka dia harus menembus 90 ini. Sementara dia tidak kuat untuk melewati 19.00, ya memang ada kemungkinan dia akan turun dan menguji kembali ke 71, 72. Jadi kira-kira seperti itu. Saya pikir ini akan cenderung sideways. Polanya tidak akan besar. Ya tidak ada hubungannya sama lebaran sih, karena memang sebagian besar trader bukan muslim ya. Karena ini adalah market dunia. Jadi lebaran besok, hari Senin, insya Allah hari Senin lebaran, market tetap buka. Jadi teman-teman yang pingin kusyuk lebarannya, ya bisa cari-cari untuk melakukan keluar dari market agar hari Senin bisa lebih kusyuk dalam sholat id, sungkem gitu ya, cari-cari opor, buras. Untuk kalender ekonomi malam ini di Amerika, dimulai jam 19.30, ada PCA Price Index yearly ya, sama monthly. Kemudian, nah ini yang high impact, kalau yang tadi adalah mid impact, adalah personal income untuk bulan Maret ya. Monthly untuk bulan Maret diperkirakan turun. Wah, ini jelek untuk ekonomi, bagus untuk emas. Kemudian 19.30 personal spending. Nah, diperkirakan pengeluaran naik. Pendapatan kurang, pengeluaran naik. Padahal mereka nggak lebaran loh. Masih di 19.30 ada Employment Cost Index quarterly. Diperkirakan biaya tenaga kerja naik. Ini buruk untuk ekonomi, bagus untuk emas. Kemudian di 2045 ada Chicago PMI, dan 2100 ada Michigan Consumer Sentiment. Nah, ini nilainya naik. Bagus untuk ekonomi, buruk untuk emas. Ya, cukup mix malam ini. Kesimpulannya, saya lebih percaya hari ini akan cenderung stagnan. Bukan karena mau lebaran ya. Sekali lagi saya ingatkan, hari Senin insya Allah lebaran, market tetap jalan. Jadi bagi rekan-rekan, mungkin hari ini sebaiknya keluar posisi untuk yang merayakan Hari Raya Idul Fitri agar hari Senin takbirannya lebih khusyuk. Salat Idnya nggak kepikiran market. Sungkem juga nggak kepikiran market. Jadi bisa fokus untuk berlebaran, fokus cari opor, buras. Ya, biasalah namanya lebaran ya. Kalau saya sih yang cari ketan hijau. Dan untuk yang mudik, saya ingatkan untuk berhati-hati di jalan, terutama pengendara kendaraan bermotor, baik roda 4 maupun roda 2, jangan paksakan mengemudi di saat mengantuk.
minggir dulu. Oke, sekian dulu. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.